Astagfirullahaladzim. Bagaimana Pak Pancasilanya Soekarno? Bagaimana coba diberikan pencerahannya menurut Bapak Soekarno? Saya ini dititip oleh pengawal saya yang bernama Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartikajaya Dewi Anjani Segara Muncar, meminta kepada saya supaya saya menjadi Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa. Karena Pancasila itu sudah terarah kepada nyanyian Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia. Nah, itulah di sanalah letaknya rahasia Pancasila. Kalau bisa mengeluarkan tetesan tangis nyanyian itu, itulah manusia Pancasila. Pancasila itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah itu, tidak segampang itu, tidak semudah apa yang dibayangkan, yang dibangun oleh Presiden Soekarno lewat daun sesuatu pohon. 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah. Di sanalah letak Pancasila. Sekarang enak-enak sekali ulama-ulama. Apa kata Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa pernah bertemu dengan seorang manusia? Apakah jin? Apakah malaikat? Apakah nabi? Apakah rasul? Dia mengatakan sama saya, pada akhir zaman nanti yang ditangisi oleh Rasulullah SAW, Dajjal sudah diketahui oleh umatnya Muhammad. Tetapi ulama yang menjadi Dajjal sulit diketahui oleh umatnya Muhammad. Berbicara soal ulama, ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia itu ulama ulama yang tidak memikirkan nasib dirinya sendiri, dan ulama tidak memikirkan nasib bangsa, bahkan nasib agama, bangsa dan negara. Sedangkan ulama warasatul anbiya, ulama yang memikirkan nasibnya dirinya sendiri dan nasib agama, bangsa dan negara atau nasib umat. Itulah bedanya. Jadi ulama itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ulama yang kita ikuti ulama warasatul anbiya. Nah, ulama warasatul anbiya ini seperti Pak Ma'ruf Amin. Itu contoh daripada ulama warasatul anbiya. Tapi kalau orang awam dianggap Bapak Ma'ruf Amin itu ulama su. Tapi kalau orang ma'rifatullah termasuk ulama warasatul anbiya. Nah, begitulah informasi dari Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa. Untuk Pancasila sendiri bagaimana penjabarannya? Tentang tadi dikatakan Pancasila adalah apa yang dibilang 3 itu apa tadi? Pancasila itu, pan itu kan artinya pancaran, ca itu artinya cahaya, S itu sinar ilahi, pancaran cahaya sinar ilahi. Itu bukan main situ, apa itu situ? Ya, ilahi. Apa itu sih? Kalimat si saja sudah tidak tahu, apalagi yang lain. Sekarang Garuda, galilah rohmu di dalam dadamu, di dalam hati nuranimu. Pancasila itu dibangun oleh Presiden Soekarno melalui hati nurani. Kok enak-enak sekarang mengatakan Pancasila itu berada di pantat? Kurang ajar ya. Ulama siapa ini? Ulama dari mana ini? Berarti mau perang sama Allah yang mengatakan seperti itu. Musuhnya Allah sendiri ini. Musuhnya. Iya, musuhnya. Pendapat ulama ini berada di pantat.
Pancasila ini berada di dalam hati nurani bangsa. Cahaya ilahi Negara. itu Pancasila, Hati cahaya nurani ilahi. Indonesia. Itu pantas Indonesia ini berkembang, cuma kembang-kembangnya saya. Dan siapa yang menjadikan Indonesia berbuah, itulah manusia yang paham Pancasila. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia pada zaman sekarang ini? Sulit untuk memanusiakan manusia pada zaman sekarang ini. Kalau paham terhadap yang saya sebut seperti ini, baru bisa melihat manusia itu menjadi manusia. Pertama, Manusia seutuhnya ya. pertama kita pertahankan Pancasila. Ada sabuk bidadari gaib. Oh, dilihat sabuk bidadari sama Saudara Bapak. saya ini Bapak Presiden Republik Indonesia Soekarno. Nah, datang Bapak Soekarno, dengarkan semua wahai umat. Saya ini Kata Bapak Soekarno. Bapak Presiden Soekarno. Kenapa saya diberi nama Bung Karno, Soekarno, dan Karno? Nah, dengarkan. Pancasila ini harus dibongkar dari ujung pohon sampai akar pohon. Itu dibongkar Soekarno, karena sukarnya Pancasila ini untuk didamaikan, maka lahirlah Al-Mahdi. Itulah yang akan mengatur rahasia hidup pada saat-saat umat manusia sedang rusak akhlaknya. Nah, Sekarang ulama yang akan merusak agama bangsa dan negara. Sedangkan ulama warasatul anbiya yang akan memperbaiki nasib agama bangsa dan negara. Saudara diperlihatkan sabuk bidadari di atas langit. Saudara jangan mudah tertipu oleh pelangi alam. Jangan mudah tertipu itu artinya. oleh jubah yang begitu gagah, perkasa, tapi hatinya laksana melek kosong. Laksana kaleng kosong ya. Kaleng kosong. Jadi sayalah Al-Mahdi, Imam Mahdi yang akan mengisi kemerdekaan ini dari ujung bumi sampai ujung langit. Bila perlu, Bapak Joko Widodo harus berempat mata dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kenapa Bapak saya mengaku sudah karena sudah parah negara supaya Indonesia Bapak ini Joko mengaku karena Allah tidak terjadi keparahan agama bangsa dan negara dalam dan itu negara sudah menjadi Pancasila gerak ini. Allah. Jadi Pancasila ini sedang digoyang oleh virus. Virus-virus itu alangkah hebatnya manusia-manusia yang ada di dunia ini, pemimpin-pemimpin di dunia ini, kepala-kepala kantor, kepala sekolah, kepala bidang untuk perus-perus uang. Uang yang diperus-perus itulah yang dinamakan bank perus korupsi. Inilah yang akan diberantas oleh ulama warasatul anbiya. Jangan sampai Indonesia menjadi virus korupsi. Terus Menghabiskan virus uang negara, menyalahkan cara mempergunakan keuangan negara, mempergunakan kewenangan uang negara. Inilah yang akan diperbaiki oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi korupsi semakin menjamur, semakin berkembang, semakin menjadi kalau tidak diberantas. Jadi saya tidak setuju perbuatan-perbuatan pemimpin yang tidak jujur, yang tidak melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, yang terdapat pada sifat sidik, amanah, tabligh, patanah. Itulah yang kita cari pada zaman sekarang ini. Pemimpin yang bertanggung jawab dan pemimpin yang tahu yang dipimpin. Jadi pemimpin ini dari keluarga sampai negara, itulah pemimpin. Bukan dari negara saja pemimpin itu.
Jadi bila perlu Bapak Dr. Widodo harus kita bangun kembali, hidupkan kembali tempat supaya kita tahu diri, siapa diri, mau kemana diri, akan mengapa diri. Beginilah gambaran-gambaran manusia yang tidak memikirkan nasib agama, bangsa, dan negara. Jangan anggap enteng ulama pada zaman sekarang ini. Ulama yang memikirkan nasib dirinya sendiri dan ulama yang tidak memikirkan nasib dirinya sendiri. Ulama yang memikirkan nasibnya orang lain dan ulama memikirkan nasib orang lain. Orang lain termasuk negara. Jadi inilah yang perlu kita camkallah, apa kata Soekarno, camkallah, 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 camkallah. Sekali berdiri di atas kaki sendiri, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah rahasianya Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ini andai kata tidak menciptakan Pancasila, tidak mengarahkan negara ini ke arah fondasi yang kuat, yang utuh, yang sakti, yang sejati. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi manusia Pancasilais sejati. Pancasilais. Begitulah informasi. Karena saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi di Pulau Lombok mendengarkan keterangan-keterangan Habib Abdul Rizik ini sudah hampir-hampir api yang membakar jiwa Al-Mahdi. Mendengarkan kata-kata ini saya tidak setuju. Biar naga yang akan menerkamnya. Jadi bahkan sampai naga-naga yang ada di awan-awan saya teliti juga, walaupun awan. Naga-naga itu menunjukkan kekuatan-kekuatan Indonesia ini berada di tangan Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Atau Imam Mahdi. Sekarang Al-Mahdi dan Imam Mahdi akan membujuk dan merayu sebagaimana gadis dirayu oleh pemuda. Apa yang dirayu oleh Al-Mahdi? Yang dirayu oleh Al-Mahdi api. Bagaimana caranya api supaya punya rasa kasih sayang? Air, bagaimana caranya air supaya punya rasa kasih sayang? Angin, bagaimana caranya angin supaya punya rasa kasih sayang? Tanah, supaya punya rasa kasih sayang. Begitu juga yang lain-lain itu supaya punya rasa kasih sayang. Inilah tugas Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi darat, laut, udara harus mampu untuk dikuasai oleh Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Karena Indonesia ini dibangun atas fondasi yang kuat, yaitu Pancasila. Yang mendalam Pancasilais sejati, sakti, bakti, jati. Itulah yang dirahasiakan oleh Presiden Soekarno. Tanpa Presiden Soekarno, akar tidak bisa berdiri tegak. Allah Muhammad Adam juga termasuk ya isi dari Pancasila itu Pak ya. Allah Muhammad Adam. Apa kata ilmu? Apa yang ada di alam nyata ini maupun di alam gaib ini? Ada 3. Pertama, tumbuh, berkembang, dan beranak atau bertelur. Itulah sekarang ini makhluk-makhluk sedang memikirkan nasib anak-anaknya. Jadi umat yang ada di alam dunia ini laksana burung memikirkan nasib anaknya yang berada di sarangnya. Begitulah keadaan umat sekarang ini, memikirkan nasib, apakah nasib bangsa Indonesia ini, apakah menuju negara Pancasila atau menuju negara komunis atau menuju negara hukum. Inilah yang kita seleksi oleh Imam Mahdi mendengar kata-kata Abdul Rizik ini. Jadi itu Abdul Rizik ini adalah ulama yang tidak bertanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara. Itulah penerapan
oleh pencerahan Imam Mahdi. tentang ulama yang tidak bertanggung jawab terhadap umat, bahkan menyesatkan Mau umat. perang sama Allah Ini itu akhir yang zaman. seperti itu, ulama yang seperti Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan dua orang antara penegak kebenaran, pembela agama bangsa dan negara dengan seorang pendukung Rizik Syihab. Pendukung Rizik Syihab berkata, ketika kita berbicara tentang menjadi seorang muslim sejati, maka dasar dari semua itu adalah tauhid, dan kemurnian tauhid berada di firman Allah surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Dan di surat Al-Baqarah ayat 256 berbunyi, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ini makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Selain itu, dia mengatakan referensi dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tagut adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasannya, baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan bahwa tagut ada banyak. Tagut yang paling besar ada 5. 1. Setan yang selalu mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. 2. Pemerintah yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah. 3. Orang yang memutuskan hukum dengan sesuatu yang bukan diturunkan Allah. 4. Orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib padahal itu hak khusus Allah. 5. Segala sesuatu yang disembah selain Allah sedangkan dia rela dengan penyembahan tersebut. Kemudian penegak kebenaran, pembela agama bangsa dan negara berkata, oke, sekarang apakah Anda pernah mendengar ungkapan Awaluddin Ma'rifatullah? Apakah tahu artinya? Pendukung Rizik Syihab berkata, iya, awal agama mengenal Allah. Penegak kebenaran berkata, oke, betul. Anda tahu bagaimana cara mengenal Allah itu? Pendukung Rizik Syihab berkata, dengan sifat-sifatnya. Penegak kebenaran berkata lagi dan bertanya, sifat-sifat yang bagaimana? Lalu Dajjal yang ada di dalam pendukung Rizik Syihab merasa terpojok dan mengatakan, Anda mau diskusi apa mau mengetes keilmuan? Ilmu agama untuk disiarkan, bukan untuk tes kemampuan orang, sambil tertawa. Lalu siapa yang akan didakwahi kalau sibuk ngetes orang dan berdebat mengikuti nafsu? Lalu penegak kebenaran
dengan keras lantang membentak Dajjal yang di dalam pendukung Rizik Syihab tanpa dia sadari ada iblis yang bercokol di dalamnya, dan pendukung Rizik Syihab pun mengakuinya. Dan ketika ruqyah pun ada yang dirasakan hal-hal aneh di dalamnya. Akhirnya pendukung Rizik Syihab itu menyadari dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih telah diruqyah oleh penegak kebenaran itu sendiri. Semoga pendukung Rizik Syihab itu sadar sesadar-sadarnya dan mendapat hidayah dari Allah. Amin. Sebenarnya untuk diketahui bersama dan untuk diketahui pengikut Rizik Syihab khususnya, jangan mau dibodohi atas nama agama ataupun organisasi berkedok agama yang tidak murni berjuang untuk agama, tapi hanya untuk politik nafsu, ambisi kekuasaannya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wahai umat, sadarlah, mendingan kalian urus ekonomi keluargamu sendiri daripada sibuk dimanfaatkan untuk memperkaya mereka. Tapi malah kalian yang kelaparan dengan keluarga kalian. Tidak sempat mengurus keluarga, tidak sempat bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, dan membiarkan energi-energi negatif berupa emosi dan nafsu buruk masuk ke dalam tubuh kalian, sehingga bisa menjadi penyakit yang membahayakan kalian sendiri. Bertobatlah sebelum alam melakukan eliminasi umat dan penyeleksian umat. Dengarkanlah bantahan dari kata penegak kebenaran kepada pendukung Rizik Syihab. Oke, sekarang itu yang disebut-sebut itu adalah baru kulitnya saja. Islam sejati itu adalah, tahukah Islam? Apa artinya Islam? Islam itu artinya selamat, tahu? Selamat. Dan manusia, semua manusia itu berasal dari Allah. Tentu semua ingin selamat. Jadi jangan kamu coba-coba untuk mengkafir-kafirkan lain agama. Justru lain agama lebih mengenal Allah daripada kamu. Keluar kamu Dajjal yang ada di Puspa itu, Satria itu. Sesungguhnya Dajjal telah merasuk di Puspa. Saya akan ruqyah kamu Puspa, biar kamu tidak ikut di dalam pembersihan alam semesta ini. Mengerti? Kamu belum tahu aku, kamu hanya melihat aku di tulisan saja. Oke? Aku ini ditugaskan Allah untuk menegakkan kebenaran sejati yang selama ini kebenaran ditutupi, ditenggelamkan oleh PKI. Mengerti? Jangan kamu ikut-ikutan jadi pengikut Dajjal. Dan tahukah kamu, semua manusia yang berasal dari Allah, yang lain agama itu adalah satu juga Allah. Cuma sebutannya saja berbeda. Untuk itu mereka lebih mengenal Allah daripada kamu yang so alim, so berilmu, di mana ilmumu itu juga tidak akan sampai kepada Allah karena kamu tidak kenal Allah yang hakiki. Harus kita keras sama Dajjal berekor. Jangan biarkan Dajjal berekor terus merusak negeri ini. Ini adalah kebenaran
sejati yang harus segera ditegakkan. Insya Allah, dajjal-dajjal berekor, Allah akan adili dengan caranya. Alhamdulillah, anak salut umum bisa melihat itu. Anak bongkar rahasia. Benar yang umum lihat itu. Allah memberikan penglihatan yang murni terhadap saya. Memang ada bangsa iblis di dalam diri anak, dan itu tidak mudah untuk dikeluarkan. Dan dia juga paham ilmu agama dengan sangat baik. Tugas dia adalah menyesatkan orang-orang yang beriman, bukan menyesatkan orang-orang yang memang sudah sesat. Umo adalah orang ketiga yang menyadari kehadirannya dia. Dalam hal ini, anak nggak kaget, karena anak tidak pernah menutupi ataupun berusaha membuka. Anak biarkan seperti itu saja. Karena sesungguhnya anak lebih percaya kepada Allah ketika Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bisa mengetahui siapa yang ada di diri anak, dibandingkan anak harus membongkar diri ataupun memperlihatkan siapa. Teman-teman semua yang online, silahkan pegang kening, insya Allah hidayah Allah akan masuk, amin. Karena saya ingin membersihkan energi-energi dajjal di dalam grup ini, biar Allah masukkan hidayah-hidayah dan cahaya-cahaya Allah, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran, cahaya ilmu, cahaya akal, cahaya pikiran. Sekarang mulai ya. Siapa yang online di sini? Tolong absen deh ya, biar baru saya mau memulai. Jadi saya bisa fokus kepada yang online dan mau saya ruqyah hari ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Amin 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 ya Allah. Mana Hatim kayak naga ya? Ini naga ya? Ini kayak naga. Mana dia tadi? Ini kayak naga ya? Oh iya bener kayak naga Hatim. Ini dia ini kayak naga nih. Oh naganya bidadari ya Hatim. Masya Allah. Naganya bidadari katanya ini Hatim. Ini naga nih kayak di atas gunung ya Hatim ya. Naganya ya. Masya Allah. Hah? Kamu jadi bidadari kemari. Nyari apa? Mengalir. Botol. Potong-potong. Mas, minta juga. Ntar. Mau cari kerahasiaannya Pak? Mau cari kerahasiaannya di kolam Manggong? Ini? Mau cari kerahasiaannya? Di apa? Di kolam Manggong Pak? Manggong. Ini yang biru ini apa Pak? Nuansa biru Nuansa Narinjani birunya Rinjani. yang dirahasiakan oleh calon wali kota nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena 3 itu perjalanan jasad, roh dan nyawa. Angka 7 ini kelihatan ini. Ya, mana? Ini. Tuh. Angka 7 apa angka 1? Angka 7 apa angka 1? 7. Hah? 7.
lagi syuting terlihat angka 7 tadi ya. 7 petala langit, 7 petala bumi. Bentar, nanti kalau Mandi ya, pulang. mandi dulu. Mandi dulu. Lepas ini. Ya, ini kita lagi di kolam manggong namanya setelah nanam nanas di kebun tadi. Ya ampun. Coba tanya Bapak. Tanya Bapak. Ya. Tuh tanya orang di situ. Hatim. Sesungguhnya fenomena langit berkaitan dengan alam nyata dan yang terjadi di alam nyata. Itu diberikan pencerahannya hanya orang-orang terpilih.